dan makhlukat masuk dalam ayat kauniyah. Kemudian kata beliau, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan nahar. Ini ayat apa? Kauniyah, syar'iyah? Kauniyah. Wasyamsu wal qamar. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk Allah, as-samawatus sab', langit yang 7. Wa man fihinna, dan semua yang ada padanya. Siapapun yang ada pada langit yang 7. Ini apa? Makhlukat, dan makhlukat masuk ayat kauniyah pula. Wal aradunas sab', demikian pula bumi yang 7. Wa man fihinna, dan siapapun yang berada padanya. Wa ma bainahuma, dan apapun yang berada di antara keduanya. Keduanya apa? Kembali ke mana? Antara as-samawatus sab' dengan al-araduna sab'. Antara keduanya, antara langit yang 7 dan bumi yang 7. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalqus samawat, ini tambahan pendalilannya. Tadi nuskhah. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Di nuskhah antum tadi ya? Ya. Lihat langsung kedua saja. Qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Perhatikan kalimat wa min ayatihi, dan termasuk ayat-ayat Allah, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ini sebagaimana yang beliau sebutkan di atas. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah kalian hanya kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah mencipta mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepada Dia kalian beribadah. Dalilnya bahwa di antara ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang dengannya kita mengenal Allah adalah al-lail wan nahar, syams wal qamar. Itu ayat-ayat Allah. Bukan tandingan Allah, bukan sembahan, tapi dia ayat. Tanda akan pencipta, penguasa, pengaturnya. Tanda yang menunjukkan adanya Dia, besarnya Dia, baiknya mulia Dia, mulianya Dia, hebatnya Dia, maha merahmatinya Dia, maha mampunya Dia. Karena itu jangan sujud kepadanya, tapi harus sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang khalaqahunna, telah mencipta mereka. Berarti yang di atas ayat-ayat dan sekaligus apa?
Makhlukat ini khalaqahunna, yang mana Allah telah cipta mereka. Berarti mereka ini apa? Makhlukat juga. Ya, ayat-ayat makhlukat. Baik, wa qauluhu ta'ala. Dalil selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakum", sungguh Rabb kalian adalah Allah, alladzi yang khalaqa, telah mencipta, as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia tinggi di atas arsy. Yughshil lailan nahara, dia tutupkan malam pada siang. Yatlubuhu hathitha, siang dan malam ini saling menyusul, hathitha, secara cepat. Siang muncul malam, malam muncul siang. Wasyamsa, ataf kemana? Wasyamsa khalaqah, dan dia pula yang mencipta matahari. Wal qamara, dan bulan. Wan nujuma, serta bintang-bintang, yang mana semuanya Allah cipta dan jadikan musakharatin, tunduk. Semuanya musakharatin, ditundukkan, di amrihi, di atas perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tegaskan, ala ketahuilah, camkanlah, lahu, hanya miliknya, al khalqu, segala ciptaan, wal amr, dan segala perintah. Tabarakallah, maha besar, maha agung Allah, Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Ayat ini menjelaskan siapa Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang mencipta langit dan bumi. Kalau begitu langit dan bumi adalah ciptaan. Itu pendalilan. Wa min makhluqatihi, dan diantara makhluknya adalah as-samawatus saba, serta seluruh isinya, wal aradunas saba, serta seluruh isinya, serta wa ma bainahuma, apa yang terdapat di antara keduanya. Ada banyak ayat ya terhadap hal itu. Kalimat Rabbul Alamin sudah menjelaskan makna itu. Rabb alam semesta berarti apa? Pencipta semuanya, pengatur semuanya, pemilik seluruhnya. Dia semata yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Baik. Berarti di sini Syekh rahimahullahu taala memahamkan kepada kita ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat apa? Hah? Hah? Masa kauniyah? Apa yang dibaca ini? Ayat-ayat syariah. Hanya kandungannya berisi pendalilan ayat-ayat kauniyah. Berarti Syekh memahamkan kita dengan apa? Ayat-ayat syariah dan sekaligus kauniyah. Paham? Iya. Yeah. Dan sekaligus memahamkan kepada kita bagaimana memahami ayat-ayat kauniyah. Memahami ayat-ayat kauniyah untuk menjadi dalil supaya bisa ma'rifatullah yang benar, itu harus melalui ayat-ayat syar'iyah. Melalui ayat-ayat syar'iyah. Lihat di sini. Bagaimana melalui ayat-ayat syar'iyah kita dipahamkan siapa Allah,
kebesarannya, kemuliaannya, dan seterusnya. Lihat pada ayat, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Wa min, kalimat wa min menunjukkan ba'd, sebahagian, dan di antara ayat-ayatnya. Berarti bukan semua ayat. Ini di antara ayat. Ayat-ayat Allah sangat banyak. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Luas, kita tidak bisa batasi. Hanya di antara ayat-ayatnya. Baik. Sebelum lanjut, cermati ayat-ayat itu alamat yang teramat jelas. Sesuatu dikatakan ayat kalau dia menjadi alamat yang sangat jelas bagi sesuatu. Antum lihat dari jauh si Ali, walaupun masih samar langsung dipastikan Ali itu. Ada tanda yang antum tahu bahwa ini pasti Ali. Tanda itu namanya ayat. Sebab dia sesuatu yang paling nampak, jelas, itu ayat. Dan di sini Allah tegaskan bahwa di antara ayatnya adalah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Ini 4. Al-lail, an-nahar, asy-syams, al-qamar. Ayat-ayat ini sekaligus apa? Makhlukat, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya ciptaan? Ini kalimat khalaqahun. Hunna ini yang di atas, hunna ini. Al-lail wan nahar wasyams. Allah telah mencipta mereka. Berarti apa? Lihat, al-lail itu ayat. Mau mengenal Allah dengan jelas, lihat sesuatu yang betul-betul menampakkan adanya Allah. Maha berkuasanya Allah, maha hebatnya Allah, maha mulianya Allah. Dan intinya kemana? Bahwa dia yang berhak disembah, selainnya tidak berhak disembah. Nah, begitu cara mengenal. Demikian pula matahari, siang, matahari dan bulan. Ini menjadi ayat-ayat. Sesuatu yang akan memahamkan kita bahwa Allah yang mencipta. Dan hamparan ayat itu adalah rahmatnya, kebaikannya. Yang dengannya kita akan paham bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Yang dengannya kita akan paham tidak ada yang bisa disembah selainnya. Itu bisa dipahami melalui malam, siang, matahari, dan bulan. Sebab Allah sendiri yang tegaskan, wa min ayatihi. Tegas ini, jelas. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini apa? Ilmu jelas. Sementara 4 ini, ayo, ada yang tidak kenal 4 ini? Hah? Ada yang tidak kenal 4 ini? Ada yang tidak kenal malam, siang, matahari, bulan? Sebodoh-bodoh manusia tahu. Buta sekalipun tahu ini. Buta, bisu, tuli, itu tahu ini. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Lihat terangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jelasnya. Dan dia 4 ini ayat. Sebab apa? Sesuatu yang menunjukkan Allah ada. Dia pencipta, dia penguasa, dia pengatur. Dia menghamparkan rahmat melalui apa yang nampak pada ciptaannya. Dia yang berhak untuk disembah. Memahamkan kepada kita bahwa selain dia tidak berhak untuk disembah.
Lihat matahari, lihat bulan. Lihat siang, sekarang siang. Beriringan dengan matahari. Malam, bulan. Lihat siang, gimana terbitnya? Apa yang terjadi saat terbit? Gimana panasnya? Bagaimana cahayanya? Apa respon kepada makhluk? Tumbuhan di awal terbit, udara di awal terbit, bebatuan, gunung di awal terbit, manusia di awal terbit. Manusia pun responnya macam-macam. Mata, rambut, kulit, apa semuanya punya respon yang sudah Allah tetapkan saat ini. Begitu naik, dan harus naik ini. Bertambah, naik, bertambah, naik, bertambah, bertambah panas. Ada reaksi yang lebih terhadap seluruh makhluk. Yang reaksi itu melahirkan beragam manfaat, beragam kebaikan. Bagi hewan dengan beragam jenis hewan, bagi tumbuhan dengan beragam jenis tumbuhan, bagi udara dengan beragam jenisnya, bagi bebatuan dengan beragam jenisnya, bagi makhluk manusia dengan beragam jenisnya, bagi jin dengan beragam jenisnya. Ini sampai puncaknya, bertahan panasnya, yang bertambah turun, berkurang, berkurang, berkurang. Tetap punya reaksi. Hanya setiap reaksinya punya efek, manfaat, semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mendekati malam, berkurang, masuk malam. Malam gelap, dingin. Semakin malam, semakin gelap, semakin dingin. Semakin malam, semakin gelap, semakin dingin. Sampai pada puncaknya mulai berkurang, mendekat fajar, terang. Terus berganti. Lihat sesuatu yang muncul, ini disebutkan yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Terus teratur seperti ini. Yatlubuhu hathitha, disusul dengan hathitha, cepat. Ada pergantian. Malam ke siang. Terus cepat itu disusul. Berganti, teratur seperti itu. Itu menunjukkan apa? Ada yang mengatur? Ada yang mengatur? Ada yang mencipta? Ada yang mengatur? Yang menunjukkan pengaturannya apa? Pengaturannya sangat baik. Penuh rahmah. Menunjukkan yang mengatur sangat merahmati. Sangat berilmu. Sangat mampu. Tak terkalahkan. Yang menunjukkan bahwa yang mengatur hanya satu. Mustahil dua. Mustahil dua. Ada yang mengatur siang, ada yang mengatur malam. Itu mustahil. Mustahil. Dalam akal semua orang berakal. Tidak mungkin. Mustahil ada dua yang mengatur. Kalau ada dua mengatur, tidak mungkin silih berganti ini, teratur. Tidak mungkin saling melengkapi ini. Tidak mungkin saling menyusul ini. Tidak mungkin saling mengimbangi ini. Tidak mungkin saling seimbang ini, satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin. Kalau ada penguasa malam, ada penguasa siang, apa sifat penguasa? Kalau misalnya anggaplah, ada yang betul-betul hanya menguasai siang, dia penguasanya. Dia mencipta siang, pencipta matahari, dia menguasai. Ada yang menguasai malam, menciptakan bulan, malam, dinginnya, apanya, semuanya. Kalau ada dua penguasa, apa penguasa itu? Gimana sifat penguasa? Gimana sifat penguasa? Sifat penguasa, lihat, akan berupaya menundukkan yang lainnya. Itu jelas. Pernah malam dan siang bertengkar?
Kacau ini. Penguasa malam, penguasa siang harus mengalahkan malam, siang harus mengalahkan. Tidak ada. Kalau tidak bisa saling mengalahkan, apa kemungkinan kedua? Kalau tidak bisa saling mengalahkan, apa kemungkinan kedua? Kalau berkuasa, berpisah. Jangan saling mengganggu. Iya, terpisah. Sementara siang dan malam terpisah atau menyatu? Hah? Menyatu. Tidak bisa terpisah. Saling melengkapi, saling menguatkan. Satu dia. Kalau begitu, yang mencipta, yang menguasai, yang mengaturnya hanya satu. Tidak mungkin dua. Yang inilah yang berhak untuk disembah. Yang maha berhak untuk disembah. Sebab tidak ada selain dia yang mencipta dan mengatur. Tidak ada selain dia yang menghamparkan rahmat siang dan malam. Tidak ada selain dia yang mengatur rezeki siang dan malam. Tidak ada selain dia yang menentukan kebaikan atau celaka seseorang siang dan malam. Tidak ada selain dia. Kalau begitu harus dia semata yang berhak untuk disembah. Yang maha berhak untuk disembah itu Allah namanya. Apa arti Allah? Yang maha berhak untuk diibadahi. Karena kesempurnaan ciptaannya, kesempurnaan rahmatnya, kesempurnaan kebaikannya. Dia semata yang berhak untuk disembah. Jadi melihat siang dan malam, la ilaha illallah. Yang memiliki, yang menguasai ini semata yang berhak untuk disembah. Jelas sekali. Makanya ini menjadi ayat, sebab sesuatu yang sangat terang. Jelas sekali. Dan kita Masya Allah terhadap ayat ini tidak ada yang bisa lepas. Jadi mengenal Allah itu mustahil orang tidak mengenal. Dalam artian dasar mengenal Allah, mustahil ada yang tidak mengenal. Walaupun orang yang mengingkari Tuhan, komunis, itu mustahil itu. Itu pengingkaran hanya di mulut karena ketakaburan, tapi pengingkaran di dalam tidak ada. Dalam dasar fikiran, dalam hati itu tidak ada. Kalau ada yang dikecualikan maka Fir'aunlah. Kalau ada yang bisa dikecualikan maka Fir'aunlah. Yang bahkan menolak Tuhan dan menganggap dirinya ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun ini. Tetapi Allah sendiri bilang apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun juhud, ingkar. Tetapi apa? Istaiqanatha anfusuhum. Anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, istaiqanat, yakin. Yakin akan kebenaran itu. Yakin akan ajakan Nabi Musa untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keyakinan ini saat betul-betul gawat pasti muncul. Seperti apa? Ketika Fir'aun sudah digulung oleh ombak, baru saya beriman terhadap apa yang diimani Nabi Musa. Tapi di situ keimanan tidak ada lagi manfaatnya. Proses sakaratul maut tutup sudah. Jadi itu jelas. Karena itu Allah berfirman, lihat ayatnya, afillahi syak. Afillahi syak. Afillahi syak. Apakah pada Allah syakkun, ada syak? Syak apa? Nakirah. Dalam syak susunan apa? Pertanyaan. Berarti apa? Nakirah umum. Dan ini pertanyaan apa? Penafian, menyatakan batilnya yang ini. Batilnya ada syak pada Allah. Tidak mungkin ada syak
Walaupun sedikit syak, tidak ada itu. Tidak mungkin orang bisa syak akan adanya Allah. Kebesaran Allah, kemuliaan Allah, bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Itu sangat jelas. Afillahi syak. Tak ada syak pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sangat jelas. Apa Allah? Fillah, yang maha berhak untuk disembah. Itu fitrah itu. Tidak bisa tertolak. Dan itu sesuatu yang sangat nampak itu. Melalui ciptaannya. Sangat jelas. Lihat bagaimana ayat-ayat syariah menuntun kita. Di antara ayat-ayat Allah. Ayo. Lihat ciptaan Allah. Allah menuntun kita. Mau mengenal saya? Lihat. Tanda-tanda. Saya ada. Saya maha besar. Saya maha baik. Saya berhak untuk disembah. Selain saya tidak berhak untuk disembah. Itu lihat tanda-tandanya. Matahari, malam, dan siang. Matahari dan bulan. Lihat itu. Keberadaannya. Keberadaannya menunjukkan ada yang mengadakan. Pengaturannya menunjukkan ada yang mengatur. Bagaimana keteraturannya menunjukkan ada yang mengatur. Bagaimana keseimbangannya, bagaimana kebaikannya, bagaimana rahmatnya, bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya. Kalau orang berbicara sekarang, canggihnya. Bagaimana canggihnya? Orang bicara teknologi, bagaimana teknologi yang ada di situ? Tidak masuk dalam akal manusia. Teknologi yang ada ini nih, penciptaan matahari dan bulan. Kecil sekali ilmu manusia. Jangankan lalat, ilmu tentang lalat manusia tidak bisa. Ilmu tentang lalat, bagaimana lalat dicipta, bagaimana berproduksi, bagaimana. Manusia tidak mampu. Padahal sudah menganggap paling hebat sudah teknologinya. Sudah bisa produksi ini, produksi ini, produksi ini. Yang manusia lakukan adalah mengelola ciptaan Allah. Membentuk dan menyusunnya. Melebur dan menyatukannya. Sehingga jadi ini, jadi ini. Tapi yang mencipta sudah ada. Ciptaan sudah ada. Dan itu manusia tahu. Walaupun komunis itu sangat tahu. Tetapi takabur. Takabur. Tertipu oleh syaitan. Kezaliman, uluwa. Akhirnya keluar di mulut kalimat ketakaburan yang paling busuk dan menjijikkan. Tidak ada Tuhan. Itu kalimat ketakaburan yang paling busuk, menjijikkan. Kebusukan yang betul-betul menghilangkan akal. Yang dengannya hamba tolol dengan ketololan yang paling bodoh. Paling dungu. Ini ayat. Kalau orang lihat matahari, siang, malam, yang muncul apa? Subhanallah. Yang muncul apa? Alhamdulillah. Yang muncul apa? Allahu Akbar. Akhirnya, la ilaha illallah. Islam dia. Dia telaah lagi. Dia perhatikan lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semakin mantap. La ilaha illallah. Itu yang akan terus muncul. Dan itu ayat jelas. Karena itu, la tasjudu lisyams. Mudah sekali ini kita pahami. Jangan kalian sujud kepada matahari. Ya cocok, tidak boleh. Masa sujud? Sujud itu apa? Memperuntukkan apa? Penghambaan yang terhebat. Ketundukan yang paling hebat. Kepada harusnya apa? Penghambaan, ketundukan itu kepada siapa? Harus kepada yang menguasai segalanya. Dan kita tahu betul, ini matahari bukan penguasa, tapi dikuasai, diatur. Kalau dia penguasa, maka tidak akan ada malam. Tidak akan ada bulan.
Tapi karena dia diatur juga, maka dipergantikan. Saling melengkapi, saling menutupi, saling mengimbangi, saling sehingga terpenuhi kebaikan. Coba lihat kalau ada matahari saja, apa yang terjadi di alam? Kehancuran. Ada bulan saja, malam saja, apa yang terjadi di alam? Kehancuran. Ini dua tidak bisa lepas ini. Ini mirip mata uang. Kiri kanan. Iya. Kapan jadi uang dia? Ada kiri kanannya. Itulah uang. Bagaimana kehidupan? Siang dan malam. Satu dia, tidak bisa lepas. Semuanya menunjukkan ada yang menciptanya, ada yang mengaturnya. Yang menunjukkan bahwa yang mencipta mengaturnya hanya satu, tidak mungkin dua. Sebab teratur, seimbang, saling melengkapi, sangat indah. Sangat teratur betul. Iya. Yang menunjukkan bahwa apa? Yang menguasai hanya satu ini betul-betul sangat dalam ilmunya. Sangat maha hebat kekuasaannya. Sangat maha luas rahmatnya. Itu ilmu yang sangat nampak itu. Lahir, terlihat dari ciptaannya ini. Dengan mudah kita bisa pahami itu. Sehingga apa? Ayo wujudkan keimanan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Diserahkan padanya ketundukan, sujud. Kecuali hanya kepada dia. Karena itu, la tasjudu lisyams. Tidak cocok kepada matahari. Sebab dia hanya tanda. Masa tunduk sama tanda-tandanya? Bukan itu yang kita cari. Walalil qamar. Tidak pula untuk bulan. Tetapi kepada siapa? Lihat. Wasjudu lillah. Cocok. Sujudlah kalian hanya kepada Allah. Sebab sujud ibadah besar. Kedekatan besar ini hanya miliknya. Lihat kalimat selanjutnya. Sujudlah hanya kepada Allah. Alladzi yang khalaqahunna. Jelas sekali. Harus sujud hanya kepada yang mencipta mereka. Masa kepada mereka ciptaan? Masa kepada mereka menjadi tandanya dia? Ayatnya dia? Harus sujud kepada dia. Harus sujud kepada pencipta. Harus sujud kepada yang maha baik itu. Yang maha mengatur itu. Yang kita memang perlu kepadanya. Bahkan semua keperluan kita hanya diatur, ditentukan oleh dia. Harus hanya kepadanya. Tidak boleh kepada yang lain. Ini sangat jelas. Masuk akal dengan jelas, sangat mudah. Sejalan dengan fitrah, sangat jelas. Itu kapan orang pahami ini? Iya, dan sangat mudah memahaminya. Begitu dia ingat-ingat ini, itu langsung kontak dengan fitrah. Tenang itu. Damai itu dia pahami ilmu ini. Sebab ini sejalan dengan fitrah. Memang kita dicipta untuk ilmu ini. In kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di sini ilmu tauhidnya. Ternyata akhir ma'rifatnya apa? Jika kalian iyyahu, hanya kepadanya beribadah. Hanya kepadanya beribadah. Iyyahu, hanya kepadanya ta'budun. Iyyahu maf'ul bihi. Iya. Asalnya apa? Na'buduhu. Ketika dikedepankan berarti harus berdiri sendiri. Kita datangkan domir munfasil. Karena dia posisinya fi mahli nasbin. Jangan bilang huwa, tapi iyyahu. Kalau huwa itu yang fi mahli raf'in. Kalau yang fi mahli nasbin maf'ul bihi pakai iyyahu. Iyyahu ta'budun. Kenapa dikedepankan? Sama, iyyaka na'budu. Supaya lahir makna apa? Pengkhususan. Ibadah hanya kepada, tidak yang lainnya. Di sini akhir ini.
Lihat awal ayatnya apa? Awal ayatnya apa? Menjelaskan ayat-ayat Allah. Lihat awal ayat, menjelaskan ayat-ayat. Dan akhirnya apa? Ibadah hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Apa yang terpahami? Yang terpahami bahwa melihat ayat-ayat Allah harus lahir ilmu ini. Lahir bahwa dia yang berhak disembah, selainnya tidak. Lahir sujud hanya kepadanya, tidak boleh kepada yang lainnya. Bahkan tidak boleh kepada matahari dan bulan. Bagaimanapun besarnya manfaat ini, sebab mereka tetap ciptaan, dicipta. Mereka tetap diatur, mereka tetap dimiliki. Kalau begitu, sembah sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur yang maha besar, maha baik, maha mulia, maha hebat, maha agung, maha dengan segala maha kesempurnaan yang tiada tandingannya, tiada batasnya. Dia semata yang berhak untuk disembah. Tidak boleh yang lain. Ini jelas sekali melalui ayat kauniyah. Jadi ayat syar'iyah menuntun kita bagaimana memahami ayat-ayat kauniyah dan mengarah kemana ayat-ayat kauniyah. Harus sujud kepada Allah. Tapi kalau orang hanya mengandalkan fikirannya, lihat banyak orang. Iya. Wih bagusnya, ini ciptaan Allah semuanya ini. Kalau begitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana bentuk syukurnya? Sesajian. Melalui perantara ini. Melakukan ini, melakukan itu. Itu membuat kesimpulan, pengaturan hanya sesuai dengan akal. Tidak tertuntun oleh syariat. Secara akal mustahil kita mengetahui apa secara rinci yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mustahil secara akal kita mengetahui secara rinci beribadah kepada Allah yang Allah sukai. Dan secara akal sangat dipahami. Pasti Allah yang maha baik mengutus supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya, mustahil. Iya. Pasti Allah mengutus sesuatu yang memahamkan kita. Diutuslah Nabi dan Rasul. Dan harus Nabi dan Rasul, itu yang masuk akal. Kalau malaikat gimana caranya dicontoh? Gimana caranya dilihat? Gimana caranya dijadi panutan? Kita tidak tahu menahu malaikat. Hanya tahu global saja. Tetapi kalau manusia, kita tahu dari mananya, bagaimananya, apanya, semuanya. Sehingga dan itu yang masuk akal. Sebab di penciptaan, lihat malaikat, manusia. Kemudian iblis, jin. Siapa yang akhirnya Allah suruh sujud semuanya kepada dia? Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Kalau begitu, pantas utusan Allah berupa manusia. Bukan dari kalangan jin. Ini langsung kepada kita. Rasul dari kalangan malaikat mengambil kepada Allah. Tapi langsung menjadi Rasul kita. Yang menuntun kita harus dari manusia. Ini masuk akal. Ini sangat jelas. Sehingga dari situ langsung terpahami. Beriman kepada Allah, mudah memahami, harus beriman kepada Rasulnya. Sebab Allah yang maha berhak untuk disembah, penguasa, pengatur, pemilik segalanya. Kalau dia seperti itu, maka pasti ada aturannya, ada perintahnya. Dan itu melalui Nabi dan Rasul. Beriman kepada Allah harus langsung beriman kepada Nabi dan Rasul. Itu langsung masuk akal. Makanya ayat-ayat ini, ayat-ayat mengenal Allah itu nanti juga jadi ayat-ayat untuk apa? Meyakini Allah mengutus Rasul. Baik, cukup dulu. Subhanakallah.